Selamat siang anak-anak, ketemu lagi sama Mama Hanhan di pembelajaran online hari ini. Sebelum kita mulai, kita sama-sama berdoa, tangan beranjali, kita berdoa untuk membuka pembelajaran online pada hari ini. Siap ya? Terpuji Buddha, Dharma dan Sangha, inilah waktunya ku belajar, aku belajar bersungguh-sungguh agar mama papa bahagia. Semoga semua bahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Om Tohut. Terima kasih dan kita lanjut kembali untuk pembelajaran online hari ini. Apa sih yang mau Mama Hanhan jelaskan hari ini? Ya, hari ini yang mau Mama Hanhan jelaskan mengenai persembahyangan. Persembahyangan Tridharma yaitu terdiri dari dua, yaitu persembahyangan besar dan persembahyangan kecil. Persembahyangan kecil apa yang akan kita laksanakan bulan Juni? Ayo, ada yang inget nggak? Pasti ada yang inget, pasti ada yang enggak. Langsung aja ya. Jadi pembelajaran atau persembahyangan kecil yang akan kita laksanakan bulan Juni yaitu persembahyangan Pecun. Apa sih Pecun itu? Lebih gampangnya di bahasa Indonesiakan saja, yaitu persembahyangan bacang. Kapan akan dilaksanakannya? Yaitu pada tanggal 5 bulan 5 Imlek. Indonesianya kalian lihat sendiri di pertanggalan ya. Jadi Pecun atau persembahyangan bacang biasanya itu jatuh pada tanggal 5 bulan 5 Imlek. Di hari Pecun juga terkenal dengan beberapa sebutan. 1. Double Festival atau Festival Ekstrim, karena pada tanggal 5 itu energi yang keluar paling kuat. Terus ada juga yang menyebutkan bahwa Pecun ini juga merupakan festival bulan 5. Ada juga yang menyebutkan bahwa Pecun juga merupakan Festival Duanwu. Ada juga yang lebih terkenal yaitu Festival Perahu Naga. Biasanya di Tangerang ada tuh, cuman nggak tahu ya karena corona belum tentu dilaksanakan. Jadi kok di persembahyangan Tridharma atau di persembahyangan kecil ada ibarat maaf katanya ada persembahyangan Pecun, pasti ada ibarat maaf katanya ada latar belakang atau ada sejarahnya. Bagaimana sejarahnya? Yuk kita simak sama-sama ya. Jadi hari Pecun atau hari bacang itu berkaitan erat dengan seseorang yang bernama Ku Yuan. Dia kurang lebih berada pada tahun 340 sampai 278 sebelum Masehi. Siapa dia? Dia adalah seorang sarjana dan seorang menteri di negara Chu. Ku Yuan disukai sama raja atau kaisar. Kenapa? Karena dia adalah seseorang yang pandai di segala bidang dan bisa bekerja sama secara diplomatik dengan kerajaan lain melawan agresi negara Qin. Jadi si Ku Yuan ini seseorang sarjana dan seorang menteri. Dia disukai oleh kaisar karena beliau pandai bekerja sama secara diplomatik. Dengan siapa? Dengan kerajaan lain melawan agresi negara Qin. Hingga suatu hari ia difitnah dan dibuang setelah semua menteri memfitnah beliau agar raja percaya dengan tuduhan palsu. Jadi menteri-menteri di kerajaan tersebut tidak suka karena si ibarat maaf katanya si Ku Yuan ini seseorang yang dapat dipercaya. Makanya semua menteri itu tidak suka dan memfitnah beliau agar raja percaya dengan tuduhan palsu. Maka pada tahun 278 sebelum Masehi, setelah si Ku Yuan ini ibarat maaf katanya dibuang, kerajaan Qin menyerbu ke ibu kota. Di mana itu? Yaitu menyerbu atau menyerang negara Chu. Negara siapa?
yaitu negaranya yang ibarat maaf katanya si Kuyan itu pada saat itu mengabdi. Negara tersebut atau kerajaan tersebut porak-poranda. Rakyat kocar-kacir. Rakyat menderita. Kaisar juga menderita karena pada saat itu tidak ada seorang menteri pun yang dapat dipercaya. Karena yang dipercaya telah dibuang. Pada saat itu si Kuyan ini ibaratnya mendengar bahwa negaranya itu sudah porak-poranda. Dia sedih, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Dan ia menulis puisi. Menulis puisi apa? Itu ratapan kesedihan bahwa ia tidak dapat ibarat maaf katanya menolong negaranya dari kehancuran. Setelah menulis puisi, ia menenggelamkan diri di sungai. Sungai siapa? Sungai mana? Yaitu di sungai Milo. Ritual itu untuk apa? Yaitu untuk memprotes korupsi yang telah menyebabkan runtuhnya negara Chu. Setelah ia menenggelamkan diri, rakyat mencari jenazah beliau di sungai, menggunakan perahu dan memukul drum untuk menakuti ikan-ikan atau roh jahat supaya jenazahnya tidak dimakan. Supaya jenazahnya tidak dimakan makhluk air. Rakyat melemparkan makanan yaitu yang berupa bacang ke sungai. Pada saat itu ada seorang temannya bermimpi bahwa untuk bisa menenangkan sungai, orang-orang setiap pecun harus mengadakan pesta air. Supaya apa? Supaya Kuyan pada saat itu yang menenggelamkan diri itu supaya ibarat maaf katanya bisa tenang di alam sana. Makanya pada saat itu, pada saat setiap tanggal 5 atau ibarat maaf katanya setiap hari pecun atau setiap hari persembahyangan bacang, diadakanlah pesta air atau pesta perahu naga. Buat apa? Yaitu untuk memperingati kematian seorang menteri yang baik hati yang bernama Ku Yuan. Jadi apa yang dapat dipelajari dari kejadian tersebut? Yang dapat dipelajari, kita harus menjadi seorang yang jujur. Kita harus dapat dipercaya. Kita harus mengabdi kepada negara dengan hati dan semangat jiwa raga. Sama seperti perjuangan yang dilaksanakan oleh seorang menteri yang bernama Ku Yuan. Makanya setiap tanggal 5 itu diadakan pesta air untuk memperingati kematian dari si Ku Yuan. Di hari pecun, yaitu di hari sembahyang bacang, kalau kita lihat bacang juga terdiri dari 4 sudut. Jadi itu tadi ceritanya ya. Kenapa dilaksanakan tanggal 5? Kenapa ibarat maaf katanya kita mengadakan persembahyangan bacang atau sembayangan pecun? Kenapa tanggal 5? Yaitu pas hari meninggalnya si seorang menteri yang baik hati. Kenapa harus dilemparkan bacang? Karena pada saat itu bacang yang dibungkus dengan daun bambu itu menandakan bahwa ujung-ujungnya kan ada duri tuh. Supaya jenazah si Kuyan ini tidak dimakan oleh makhluk-makhluk air. Jelas ya? Jadi itu cerita singkatnya. Tapi di dalam literatur orang-orang Tionghoa, bacang juga mempunyai makna. Karena di dalam bacang tersebut terdiri dari 4 sudut. 1, sudut yang pertama yaitu melambangkan suami istri yang tidak boleh bertengkar terus. Terus sudut kedua itu merupakan doa. Jadi satu keluarga harus saling mencintai. Sudut yang ketiga yaitu mengenai rezeki atau berkah. Sudut yang keempat yaitu mengenai usaha lancar atau karir ya. Jadi di bacang itu ada 4 sudut. Sudut yang pertama itu melambangkan suami istri. Jadi suami istri ini tidak boleh bertengkar.
Terus sudut yang kedua itu mengenai doa, saling mencintai. Sudut yang ketiga yaitu mengenai rezeki atau berkah. Sudut yang keempat berupaya supaya usahanya lancar atau karirnya lancar. Terus ada di dalam Pecun juga ada beberapa tradisi yang lainnya. Apa itu? Ada juga zaman dulu, entah ya tahun ini masih ada yang menjual apa tidak. Dulu itu ada yang menjual rumput ai dan cangfu. Biasanya itu dipasang di depan pintu. Maksudnya apa? Tujuannya apa? Karena pada saat bulan Juni atau pada saat pas bulan ini pas musim panas dan banyak berbagai penyakit. Makanya di rumah-rumah digantungkan rumput ai dan cangfu. Untuk apa? Untuk mengusir hal-hal jelek atau mengusir penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Tradisi yang kedua, biasanya mandi tengah hari. Kalau dulu Mama Han kalau misalkan pilek pas jatuhnya bulan Juni pada saat persembahyangan Pecun, itu Papa dulu pernah mengatakan bahwa kalau kita lagi pilek, lagi sakit atau ibarat matanya lagi sakit kepala, biasanya tuh kalau misalkan kita mandi tengah hari, biasanya tuh penyakitnya hilang. Boleh dicoba ya. Kalau di Indonesia biasanya banyak juga yang melaksanakan ya. Percaya atau tidaknya, silakan kalian yang mencoba atau yang menjalankan. Terus tradisi yang lain yaitu mendirikan telur ayam pas jam 12. Tapi telurnya nggak boleh dimasak, telurnya nggak boleh dari kulkas, dan telurnya nggak boleh dicuci. Jadi dari pasar langsung tuh coba pas beduk tuh ya, jam 12 tepat telurnya pasti bisa berdiri. Ya, demikian adik-adik atau demikian anak-anak sekalian, pembelajaran hari ini mengenai persembahyangan dari persembahyangan kecil yang dilaksanakan pada saat bulan Juni. Mudah-mudahan penjelasan Mama Han jelas ya. Kalau misalkan dari penjelasan Mama Han kurang jelas atau kata-kata Mama Han yang kurang jelas, mohon maaf. Terus kalau misalkan ada yang kurang jelas, nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau ada yang kurang ngerti, nanti kita bisa bertemu di wihara, kita bisa tanya jawab. Oke, terima kasih hari ini udah mendengarkan Mama Han bercerita mengenai persembahyangan bacang atau Pecun. Mudah-mudahan anak-anak dapat pengetahuan baru lagi, mudah-mudahan anak-anak lebih ngerti, lebih tahu makna dan tujuan dari persembahyangan Pecun. Oke, selamat siang, terima kasih dan terimalah kembali salam dalam Dhamma. Namo Buddhaya.